Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 18 Allah berfirman yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab, yang artinya orang-orang yang mendengarkan perkataan dan mengambil yang baik, maka mereka itulah yang ditunjuki oleh Allah, dan mereka itu yang mempunyai akal sehat. Kira-kira artinya seperti itu. Dari ayat itu kita coba pahami, insya Allah maknanya yaitu siapa saja, khususnya orang yang Islam yang beriman, kalau dia itu mendengarkan sebuah perkataan siapapun itu, dia mendengarkan dengan baik dan kemudian mengambil yang baiknya, karena memang namanya manusia itu ketika dia berbicara ada baiknya juga ada tidaknya, entah sedikit ataupun banyak. Tapi Allah memerintahkan kita untuk menghormatinya, untuk menghargainya dengan cara mendengarkannya, dan bukan hanya sekedar mendengarkan tentunya, tapi benar-benar mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Boleh jadi apa yang disampaikan itu ada kebaikan-kebaikan. Kalau masalah keburukan, kita tinggalkan saja, ambil yang baiknya saja, karena itu sudah perintah Allah, dan Allah juga menyampaikan ayat tadi, bagi yang mau mengambil yang baik maka orang tersebut akan diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang yang punya akal sehat, kan seperti itu. Dan kalau boleh diberikan sebuah perumpamaan, salah satunya umpamanya ada yang membuat perumpamaan seperti ikan. Sekurus-kurusnya ikan masih tetap ada dagingnya, dan segemuk-gemuknya ikan juga masih tetap ada durinya, umpamanya seperti itu. Jadi nggak ada orang itu juga benar semuanya, tidak, pasti ada salahnya, dan juga tidak semuanya salah, mungkin ada sisi baiknya, walaupun yang tahu hanya Allah, kita tidak tahu persisnya. Dan kemudian juga kalau diumpamakan yang lain seperti ayam dengan manusia umpamanya. Kalau ayam itu memang yang keluar dari belakang itu bisa kotoran, juga bisa telur, kan begitu. Jadi tidak bisa kita itu langsung memukul rata, yang keluar itu pasti kotoran semua, sehingga kita tidak mau mengambilnya, padahal pada saatnya ada kotorannya, dan saat yang lain mungkin ada telurnya, maka kita ambil yang baik, telurnya, kan seperti itu. Jadi
Jangan sampai kita itu punya pikiran, punya pemahaman kalau orang itu jelek-jelek semua, kalau baik-baik semua, kan tidak. Manusia juga demikian kan. Walaupun itu presiden, walaupun ulama, kalau yang keluar dari belakang itu kotoran, ya tetap kotoran. Nggak mungkin telur kan begitu. Jadi tetap kalau memang itu tidak baik ya kita tinggalkan. Tapi kan tidak harus membencinya kan seperti itu. Jadi kita harus bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang buruk, insya Allah seperti itu. Karena apapun yang kita hadapi di dunia ini menjadi ujian bagi kita, apakah kita bisa menyikapinya dengan baik atau kita itu menyikapinya dengan emosional atau dengan nafsu karena nggak suka, sehingga apapun yang dilakukan seseorang walaupun ada baiknya tidak mau menerima umpamanya. Atau kita itu suka membabi buta. Kalau sudah suka walaupun ada kelirunya, ada tidak pasnya, ya tetap aja disukai, dipuji, dihormati dengan berlebihan umpamanya. Kan tidak seperti itu. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita kalau kita itu berhadapan dengan ya siapapun lah. Jadi kita tetap baik, menghormati dan belajar mendengar, kan kita itu diberi oleh Allah dua telinga, artinya kita itu ya disuruh mendengarkan apa-apa yang ada di sekitar kita, kanan kiri kita. Dan bukankah kita itu diperintahkan oleh Allah juga untuk jadi orang yang rendah hati? Salah satu ciri orang yang rendah hati itu ya mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain, walaupun orang lain itu mungkin ilmunya di bawah kita, kepandaiannya juga demikian. Tapi bagi orang yang mau mengamalkan ayat Allah, salah satunya untuk jadi orang yang rendah hati, ya tentunya mau mendengarkan. Karena kalau kita itu tidak mau karena merasa mungkin lebih ngerti, lebih pandai, atau merasa golongannya lebih baik, maka perintah Allah untuk kita agar kita itu menjadi orang yang rendah hati, maka itu tidak kita laksanakan. Artinya padahal kita itu kan disuruh oleh Allah itu jadi orang yang beragama Islam, ya kafah, ya semuanya. Jadi bukan hanya sekedar kita itu mengamalkan ilmu-ilmu yang lain A, B, C, D, F, G dan seterusnya, tapi yang Z tidak, kan tidak seperti itu. Atau ada istilah kalau mau mengamalkan ayat-ayat Allah itu ya semua, jangan ada ya satu atau dua karena tidak cocok dengan nafsu kita, keinginan kita, kemudian kita tinggalkan. Ya tidak seperti itu. Karena kalau kita melakukan seperti itu berarti ya kita bermasalah atau iman kita perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi. Saudaraku sekalian, di dalam menjalani kehidupan ini memang kita harus hati-hati karena banyak jebakan yang kalau kita tidak hati-hati kita bisa terjebak atau terjerumus ke dalam jurang kekeliruan. Ya contohnya kalau orang yang
dia bisa saja iri dengan orang-orang yang kaya, sedang orang yang kaya dia terjebak dengan kesombongannya, ya kan. Kemudian orang yang pandai terjebak, dia merasa lebih pandai sehingga tidak mau mendengar omongan orang lain karena merasa ilmunya sudah lebih baik dari orang lain tersebut dan lain-lain sebagainya. Maka kita harus hati-hati. Jadi banyak yang mungkin kita tidak sadari, kita sudah mengamalkan amal yang baik, yang soleh, tapi ada sisi-sisi yang lain kita tidak mengamalkannya dengan baik sehingga bisa merusak amal-amal kita yang soleh tadi. Maka untuk itu mari kita jalani agama ini dengan sebaik-baiknya agar jangan sampai kita itu menyesal nantinya, insya Allah seperti itu. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada kebaikannya, maka silahkan diambil, dan kalau banyak yang salah ya tidak usah diambil, karena yang penting yang baiknya saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.